Annyeonghaseyo and welcome back to my channel. Yep. Kalau teman-teman menyadari, ini backgroundnya beda dari video-video aku sebelumnya karena aku udah pindah kos. So it's gonna be a new journey here gitu ya. Update yang cukup menggembirakan, at least buat aku ya. Jadi belakangan ini reading slump aku tuh udah mulai membaik. Aku bisa menyelesaikan beberapa buku meskipun nggak banyak, tapi at least aku bersyukur banget buat aku bisa kembali menyelesaikan membaca buku-buku yang belum pernah kesentuh sebelumnya, padahal udah mangkrak lama di rak gitu. Jadi di video kali ini aku pengen kasih a little update gitu ya, buku-buku apa aja sih yang beberapa hari belakangan ini berhasil aku selesaikan gitu. Please keep on watching. Oke, kita langsung mulai aja kali ya update-nya, dan aku akan awali dengan buku fisik yang aku baca gitu. So, currently aku lagi baca ini, Kios Pasar Sorenya Ibu Rida Gaudiamo. Ini isinya tuh kumpulan cerpen, jadi cerita-cerita pendek ringan gitu sebenarnya. Isinya tuh cerita-cerita dari kehidupan sehari-hari yang nggak berat sama sekali. Mungkin cerita-cerita yang sering kita pandang remeh, tapi makna di balik cerita-cerita yang disampaikan ini adalah bahwa penulis ingin kita bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Karena mungkin apa yang kita jalani kita pandang sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa aja, nggak menarik sama sekali, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan ini punya dampak, punya value, dan itu adalah hal yang luar biasa. Jadi ada yang harus kita sesali, nggak ada yang harus kita compare sampai bikin kita insecure. No, just jalani aja kehidupan kita, syukuri karena kehidupan kita luar biasa. At least ngikutin tren ya. At least kira-kira menurut aku itu apa poin yang mau disampaikan penulis melalui cerpen-cerpen ringan di dalam bukunya. Aku usually suka banget sih sama ini covernya, kayak cantik banget, pastel gitu. Terus lihat, aku dapat banyak bonus juga, ada greeting cards yang sangat menghangatkan hati, dapat stiker, terus pembatas bukunya lucu banget, kucing Kios Pasar Sore. Cuma aku memang belum menyelesaikan bukunya, karena baru aku baca hari ini, masih sampai halaman 46. Tapi sayangnya ini aku dapet batch yang entah kenapa banyak halaman-halaman blank lagi, jadi ceritanya tuh kepotong, nggak lengkap. Sayang banget, tapi nggak apa-apa, masih ada banyak cerpen-cerpen di dalamnya yang bisa aku baca isinya gitu. It's okay, termaafkan sedikit, tapi Shira Media tolong quality controlnya ditingkatkan ya. Cuma meski aku belum menyelesaikan buku ini, I think ini bakal jadi cozy reads aku, dan terlepas dari biasa atau enggaknya cerita yang disampaikan, aku suka sih. Karena di tengah kedar-dedoran hidup yang sedang aku jalani, buku ini kayak menjadi selingan penyegar yang cukup membuat pikiran stres aku ini reda perlahan. So iya, ini dia Kios Pasar Sore yang lagi aku baca. Selanjutnya, ini yang baru aja semalam aku selesaikan adalah bukunya Ibu Rida Gaudiamo lagi, judulnya Haina. Ini aku beli sepaket sama Kios Pasar Sore karena waktu itu ada bundling, jadi aku beli sekalian aja gitu. Nah, ini berbeda sama Kios Pasar Sore yang isinya itu adalah kumpulan cerpen. Kalau Haina ini isinya adalah kumpulan nasihat-nasihat dari orang tua gitu buat anaknya, dan aku suka banget sama bukunya karena rasanya kayak aku dipeluk, terus dipupuk, diceritain, dinasihatin gitu. Jadi rasanya sangat membuat perasaan kita jadi hangat gitu, dan aku pun bacanya kayak diawet-awetin. Aku nggak mau ini cepet selesai meskipun bukunya tipis, dan aku nikmati setiap halaman demi halaman. Aku resapi apa nasihat-nasihat yang disampaikan, yang diberikan gitu. Nah, buku ini menurut aku ya cocok banget buat kamu yang mungkin
udah jarang banget punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri karena mungkin sibuk dengan pekerjaan, dengan sekolah, atau dengan hal-hal lain, terutama sibuk dengan pikiran-pikiran negatif kita, overthinking, insecurity. Lewat buku ini aku merasa kayak aku bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan diri sendiri yang sebelumnya jarang banget aku lakukan, padahal itu adalah hal yang cukup penting gitu ya, supaya kita mengerti dan kita bisa menguraikan emosi-emosi dalam diri kita. Jadi kita ini nggak mendem perasaan dan nggak overthinking terus-menerus gitu. Nah, buku ini adalah pemantik yang bagus untuk kita berefleksi, untuk kita memeluk diri, berdialog. Menurut aku ini lengkap sih. Ini tuh bukan cuma buku yang ngepupuk kita terus, enggak. Ini buku yang ngepupuk sekaligus ngasih motivasi. Pokoknya ini bukunya realistis banget nasihat-nasihatnya. Ini fix bagi aku tidak akan menjadi buku yang hanya sekali baca. Ini pasti akan terus aku baca ulang ketika aku sudah mulai penat dengan pikiran-pikiran, dengan hiruk pikuk dunia yang ngepang banget ini. I love it, intinya I love it. Oke, jadi untuk buku fisik memang aku baru baca 2 itu. Selebihnya yang aku baca adalah buku digital. Ini aku baca di Gramedia Digital. Yang pertama aku baca itu Vermilion Rain. Ini adalah novel misteri, thriller, lebih tepatnya psychological thriller Indonesia. Ini bercerita tentang sebuah desa terpencil di suatu lereng gunung yang dilanda hujan terus-menerus tanpa henti selama kurang lebih 3 bulanan. Sehingga menurut ahli geologi, mereka ini desanya terancam akan terkena musibah longsor, dan itu bahaya banget karena bisa meluluh lantakkan seluruh desa. Nah, karena nyawa warga desa di sana itu terancam, akhirnya ada sekelompok orang yang punya niatan baik nih untuk membantu proses evakuasi warga di sana gitu. Ada waktu 7 hari, tapi sayangnya bagi kelompok itu untuk meyakinkan warga agar mau dievakuasi. Tapi ternyata selama 7 hari itu warganya nggak mau dievakuasi karena ternyata di situ warganya ini menganut sebuah kepercayaan lokal yang membuat mereka tetap tertahan di desa mereka itu sendiri. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu di desa tersebut ada sebuah semacam konspirasi gitu yang ada di dalamnya, dan itu menarik banget guys, karena menurut aku ya di sini memadukan antara sisi psikologis, kemudian ada sisi kepercayaan lokalnya juga, terus ada sisi sainsnya. Nah, aku suka banget tuh. Cuma sayangnya di sini tuh aku merasa kayak kepercayaan lokal yang diangkat di buku ini tuh kurang dibedah, kurang dielaborasi dengan baik gitu. Jadi kayak cuman jadi pemanis tok. Padahal menurut aku kalau berhasil dibedah lagi lebih dalam, itu bakalan keren banget ceritanya. Karena premisnya sendiri tuh aku udah suka. But yeah, overall it's a good one. Kalau kalian cari novel misteri thriller lokal, bisa coba baca Vermilion Rain. Aduh, maaf banget ngomongku belibet ya, udah lama nggak ngonten gini. Terus 3 buku lain yang aku baca adalah sebuah trilogi. Kalian tebak dong aku baca apa? Kalau kalian ngikutin Instagramku, kalian pasti tahu apa yang aku baca. Oke, jadi aku memberanikan diri membaca The Poppy War Trilogy karya R.F. Kuang. Ada buku pertamanya tuh ada Poppy War, terus ada The Dragon Republic, sama The Burning God. Guys, aku nggak mau ngomong tentang novel ini. Kalian cukup cari aja di konten-konten luar sana, banyak yang ngejelasin ini tentang apa, karena
Buku ini sangat menghantui aku. RF Kwang, sumpah lu jahat banget. Kayak gimana ya ngomongnya. Kalian pasti yang book addict udah tahu tentang trilogi ini kan, meskipun cuma seliweran. Namanya aja judulnya War, Poppy War. Ya ini bukunya ceritanya tentang perang gitu aja. Udah guys, aku nggak mau menjelaskan lebih. Memang benar kata orang-orang di dalam konten-konten yang aku tonton, jangan berani-berani nonton The Poppy War. Baca The Poppy War. Gak kuat, aku juga gak kuat. Aku gak kuat dan aku berhari-hari dihantui oleh ending dan jalan cerita yang sangat sedih, sadis, brutal di dalam bukunya kan. Untuk saat ini aku belum kuat guys, beneran aku belum kuat ngejelasin The Poppy War Trilogy ini. Mungkin kalau kedepannya aku ada waktu, aku akan bikin video terpisah khusus untuk membahas The Poppy War Trilogy. Ya, gitu aja udah. Oke guys, untuk saat ini update-nya segitu dulu. Aku akan mandi sebentar, kemudian aku akan ajak kalian untuk unboxing paket buku yang baru aku pesan. Yuk, stay tune. Oke Rebun, aku udah mandi, udah makan juga. Dan kalau kalian melihat belakang aku background yang gak estetik, ya mohon maaf gitu ya. By the way, aku akan ajak teman-teman seperti kataku tadi untuk unboxing 2 paket buku. Sebenarnya aku tuh pesan berapa buku ya? Pesan 1, 2, 3, 4, 5. Aku pesan 5 buku. Cuma yang datang baru 2 karena yang satu lagi masih di perjalanan dan yang 2 itu pre-order gitu. Jadi mari kita buka yang udah datang dulu aja gitu ya. Aku udah nggak sabar. Oke, kita buka paket ini dulu. Ini aku beli dari Makarya Book. Tebak aku beli apa? Ini adalah novel yang sudah aku idamkan ya, karena autornya ini masuk auto by author. Tebak siapa guys? Tebak. Udah ketebak belum isinya apa? Kalau kalian melihat semua warna novelnya, pasti kalian udah tahu. Dan buku pertama yang aku beli adalah Silent Parade, karyanya Keigo Higashino. Parade Senyap. Oh my god, aku udah lama banget gak baca karyanya Keigo Higashino. Setelah aku baca apa sih, Masquerade Hotel kali ya yang terakhir itu. Dan ini serialnya Detektif Galileo. I love Detektif Galileo. Mana aku yuk kalau sebenarnya aku beli sekarang karena kepancing temen aku tuh juga suka banget sama karyanya Keigo Higashino dan dia udah baca duluan. Terus aku kayak aku takut banget ketinggalan, jadi aku beli deh gitu. Jadi aku FOMO, tapi nggak yang FOMO juga sih, karena aku kan juga suka sama karya-karyanya Keigo ya, jadi ya gitulah. Ya mohon maaf ya kalau aku jadi nggak jelas gini di konten kali ini. It's okay ya. Sekarang kita buka paket yang kedua. Ini dari Gramedia. Nah, buku ini aku akhirnya memutuskan untuk beli dan baru aku discover di bulan Februari ini setelah aku melihat ulasan dari beberapa BookTok yang mengatakan bahwa buku ini adalah salah satu buku Indonesia yang terbaik, bagus gitu. Kalian pasti udah tahu sih, cuman akunya aja yang kudet ya dari tahu bulan ini. Mari kita buka dulu. Ini dia bukunya. Ini adalah Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa. Ini sebenarnya adalah buku kedua sih. Buku pertamanya aku udah pesan, cuma beda toko.
dan itu pre-order. Kenapa aku beli beda toko nggak satu toko aja? Karena selisih harga itu berpengaruh terhadap pilihan anak kos terutama ya. Jadi selisih dikit, pilih yang lebih murah gitu. Jadi ya, ini yang baru nyampe yang kedua, so ya nggak apa-apa, karena aku akan membaca buku lain dulu supaya nanti buku pertamanya nyampe dulu gitu. Jadi ini dia 2 paket buku yang sudah sampai, Silent Parade dan Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa. So ya, I think untuk video kali ini sampai di situ dulu update dan juga unboxingnya. Semoga aku bisa segera bikin video lagi. Doakan semoga apa urusan yang aku lakukan lancar, jadi aku bisa konsisten lagi bikin video gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku ya gitu. Dan kalau kalian punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah, and I'll see you guys on my next video. Annyeong. Mwah.